Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Para muhibbin dan muhibbat, kaum Nahdien dan Nahdiyat, dalam rangka kita mengenal dengan apa yang menjadi konsep Islam rahmatan lil alamin di dalam perspektif Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan yang ideologi dan ajarannya dianut oleh sebagian besar masyarakat Nusantara dalam panggung sejarah keindonesiaan. Nahdlatul Ulama telah terbukti memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa, baik di dalam ranah sosial, politik, dan keagamaan. Lebih-lebih, hal ini tidak terlepas dari sikap keagamaan yang moderat, artinya tawassut, sehingga NU tidak terjebak dalam sikap ekstremis yang berlebihan. NU memahami Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yakni agama yang penuh dengan cinta, kasih, sehingga dapat merahmati alam sekitar dan semesta alam. Sikap rahmatan lil alamin Nahdlatul Ulama tidak mungkin memiliki pijakan teologis normatif. Lebih-lebih NU merupakan organisasi yang sangat mengapresiasi tradisi dan warisan hasanah intelektual Islam klasik. Oleh karenanya, dasar-dasar normatif teologis NU tersebut mengenai berislam secara rahmatan lil alamin. Kata kunci Nahdlatul Ulama maksudnya adalah rahmatan lil alamin. Dalam panggung sejarah Indonesia dikenal sebagai organisasi keagamaan yang moderat. Sikap moderat Nahdlatul Ulama dibuktikan dengan model dakwah yang khas, yakni menggunakan pendekatan model Wali Songo. Dengan model dakwanya itu, NU mengakomodasi budaya lokal asalkan tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Selain itu, NU lebih berorientasi pada dakwah persuasif dan sangat menghindari pendekatan dengan kekerasan atau intoleran. Model dakwah Nahdlatul Ulama yang dilakukan demi mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, di mana saat ini diktum Islam rahmatan lil alamin terusik dan dirusak citranya akibat arus radikalisme yang mengatasnamakan Islam. Nah, untuk itu peran NU sebagai organisasi Islam terbesar dan moderat harus mengkampanyekan, tetap tidak henti-hentinya mengkampanyekan tersebut, yakni adalah Islam rahmatan lil alamin. Sangat-sangat diperlukan sebab dengan dakwah kulturalnya ini dapat menghadang arus gerakan radikalisme dan transnasional yang mengancam keutuhan NKRI. Sebagai organisasi yang mengkampanyekan Islam rahmatan lil alamin,
NU diproyeksikan memiliki pijakan-pijakan teologis normatif yang digunakan sebagai landasan dan metode berpikir, atau kata bahasa kaidahnya manhaj al-fikri. Oleh karena itu, bagaimana sebenarnya konsep Islam rahmatan lil alamin dalam perspektif Nahdlatul Ulama, serta bagaimana pijakan atau landasan teologis normatifnya, hal yang dipandang menarik. Sebab selain sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia, NU merupakan representasi dari Islam tradisional yang sangat mengapresiasi tradisi dan hasanah intelektual Islam klasik, dan sudah barang tentu dimungkinkan memiliki landasan yang berbasis pada tradisi dengan mengetahui bagaimana konsep Islam rahmatan lil alamin di dalam perspektif Nahdlatul Ulama, serta menjaga atau landasan-landasan teologis dan normatif. Kenapa? Karena yang mendasari kita akan mengetahui bahwa dalam mengkampanyekan Islam rahmatan lil alamin, tentunya NU tidak berangkat dari ruang kosong, tetapi memiliki konsep dan landasan yang kokoh. Sekilas tentang Nahdlatul Ulama. Secara historis, latar belakang munculnya Nahdlatul Ulama tidak bisa dilepas dari munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, khususnya yang terjadi pada awal abad 20 Masehi. Pada abad tersebut muncullah gerakan Islam modernis semisal Muhammadiyah, Syarikat Islam, dan Persatuan Islam. Mereka selalu mendengungkan slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Slogan yang menekankan kepada purifikasi Islam, yakni pembersihan Islam dari pengaruh hal-hal yang non-Islami. Oleh karenanya, mereka menolak praktik-praktik keagamaan yang tidak dilandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Mereka menganggap praktik tersebut sebagai bid'ah. Sebelum berdirinya gerakan Islam modernis pada tahun 1911 sampai 1926, kelompok Islam tradisionalis sudah lebih dahulu berkembang di Indonesia. Kelompok ini diwakili oleh para ulama pesantren, dan kelompok inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Nahdlatul Ulama. Perbedaan sengit kerap terjadi antara Muslim dan modernis. Muslim tradisional dengan gagasan purifikasinya Muslim modernis menyalahkan praktik keagamaan Muslim tradisional yang mereka anggap sebagai bid'ah, dan sudah tidak relevan lagi praktik keagamaan seperti tarekat, tawassul, dan tahlilan. Disalahkan karena tidak didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Dalam pandangan Muslim modernis, praktik keagamaan tersebut merupakan bentuk inovasi dalam beragama dan tidak berdasarkan pada ajaran Islam yang murni. Perdebatan sengit tersebut mencuat menjadi perpisahan akibat adanya undangan untuk menghadiri muktamar khilafah yang diselenggarakan oleh Raja Ibnu Saud atau Saudi Arabia pada tahun 1924. Raja Hijaz Makkah yang berideologi Sunni ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang berideologi Wahabi. Pada waktu itu tersebar berita bahwa Raja Ibnu Saud akan melarang segala bentuk praktek keagamaan kelompok Sunni dan menggantikannya dengan model Wahabi. Selain itu, ia ingin melebarkan pengaruh kekuasaannya di seluruh dunia Islam. Ia ingin meneruskan kejayaan khilafah Islam di Turki yang diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Pasha. Oleh karenanya, ia menyelenggarakan muktamar khilafah dan mengundang seluruh organisasi Islam
di penjuru dunia termasuk Indonesia. Dengan diselenggarakannya Muktamar Khilafah oleh Raja Ibnu Saud yang berideologi Wahabi tentu menjadi masalah tersendiri bagi kelompok tradisionalis. Sebab masa depan madhab yang tradisi keagamaan dianut oleh mereka di Indonesia sedang dipertaruhkan masa depannya. Peristiwa tersebut menyadarkan para ulama dari golongan tradisionalis akan pentingnya suatu organisasi, khususnya Kiai Abdullah Wahab Hasbullah, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah berinisiasi mengirim delegasi lain untuk menghadiri Muktamar Khilafah. Untuk merealisasikan inisiatif tersebut, Kiai Abdul Wahab Hasbullah mengundang seluruh ulama yang berpengaruh di Jawa ke kediamannya di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Tanggal saya lupa, yang kemudian menjadi lahirnya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan jamiah diniyah. Pertemuan para ulama tersebut menghasilkan pertemuan penting, yakni pertama, meresmikan dan mengukuhkan berdirinya Komite Hijaz, kemudian kerja sampai delegasi, kemudian sampai delegasi yang diutus menemui Raja Saud dan kembali ke Indonesia. Kedua, membentuk organisasi sebagai wadah persatuan para ulama dan tugasnya memimpin umat menuju terciptanya cita-cita Izzul Islam wal Muslimin atas usul Alwi Abdul Aziz. Organisasi ini diberi nama Nahdlatul Ulama. Pada saat itu yang menjadi Rais Akbar untuk pertama kalinya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Begitulah historis